Tanyakan kepada Anda terkait dengan seperti apa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi neraca perdagangan atau jasa yang defisit ini. Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat di transaksi berjalan itu ada dua macam ya neraca perdagangan, ada neraca perdagangan barang dan neraca perdagangan jasa. Neraca perdagangan barang kita memang relatifly selalu surplus ya. Di dalam data terakhir di triwulan 2 ini juga surplus untuk barang, tapi kemudian menjadi terganggu istilahnya dengan defisit di neraca jasa. Nah, tentunya kalau kita menghadapi kondisi seperti ini, tentunya jurusnya bisa dua. Artinya salah satu atau dua-duanya, yaitu pertama, bagaimana caranya kita menambah surplus di neraca perdagangan barang, ya. Tentunya dengan mendorong ekspor lebih besar dan import yang lebih kecil, ya. Dan kemudian di sisi lain di neraca jasa tentunya kuncinya adalah bagaimana mengurangi defisit itu sendiri, ya. Karena barangkali menciptakan surplus dalam waktu dekat itu akan sangat sulit. Nah, kalau saya perhatikan dari kombinasi neraca perdagangan barang dan jasa ini, kata kuncinya adalah ya Indonesia ini masih terlalu banyak impor, baik impor yang sifatnya barang, dan barang ini kan bisa dalam bentuk bahan baku, bisa dalam bentuk bahan penolong, bisa dalam bentuk barang konsumsi akhir. Nah, satu lagi adalah impor jasa tadi. Nah, kalau kita perhatikan impor jasa itu salah satu yang besar adalah terjadi pada pengapalan dari produk ekspor kita, ya. Jadi dalam jasa freight atau jasa pengangkutan dengan kapal, kita mengalami defisit yang cukup besar, ya. Yang tidak bisa dikompensasi misalnya dengan elemen dalam perdagangan jasa kita yang menciptakan surplus paling besar sebenarnya, yaitu di tourism atau pariwisata, ya. Jadi surplus kita di tourism itu masih kalah jauh dibandingkan defisit yang ada di freight. Nah, berarti kan kuncinya bagaimana kita menambah devisa yang lebih besar dari tourism, baik dengan menambah jumlah turis asing yang masuk maupun berupaya agar spending dari turis asing itu menjadi lebih besar, atau di sisi lain juga kita mengupayakan agar lebih banyak ya perusahaan freight dalam negeri yang bisa memberikan jasa bagi eksportir kita ketika mengirimkan barang ekspornya ke pembeli di luar negeri. Nah, ini beberapa hal yang barangkali dalam jangka pendek bisa kita laksanakan, ditambah tentunya kita harus mewaspadai juga misalkan tingginya pembayaran apakah royalti, ya, pembayaran lisensi kepada pihak asing. Ini ada di neraca jasa, ya. Ini juga defisit. Jadi artinya meskipun barangkali produksinya, manufacturing-nya dilakukan dalam negeri, tapi pabrik atau perusahaan tersebut masih harus membayar royalti, lisensi ke luar negeri. Nah, ini kan berarti solusinya memang tidak jangka pendek, tapi menengah panjang, bagaimana caranya kita terus menggalakkan upaya untuk memakai produksi dalam negeri dengan brandnya pun dari dalam negeri, ya, sehingga tidak harus banyak lisensi atau royalti yang harus kita bayar ke luar negeri. Oke, Pak Bambang terkait dengan yang tadi Anda katakan kita harus mengurangi impor. Tapi kalau kita cermati juga kondisi perekonomian saat ini ada ancaman deindustrialisasi. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, betul. Ya, memang kita bisa melihat ada dua indikator ya. Pertama dari menurunnya sektor kontribusi manufaktur terhadap PDB, dan kedua data terakhir mengenai PMI ya, Purchasing Manager Index, yang Indonesia biasanya di atas 50, tahu-tahu di data terakhir itu turun di bawah 50. Artinya tidak ada ekspansi, malah dikhawatirkan terjadi kontraksi di sektor manufaktur. Nah, kalau saya melihat deindustrialisasi atau apapun indikator yang ditunjukkan itu bisa mulai kita perbaiki dengan cara benar-benar menetapkan sektor manufaktur itu sebagai sektor prioritas untuk pertumbuhan ekonomi kita sekarang sampai masa depan. Ya. Yang menyebabkan seperti Anda bilang itu deindustrialisasi adalah karena Indonesia itu adalah negara yang seharusnya mulai fokus lebih kepada manufaktur, tetapi kita memang diberkahi dengan begitu banyak sumber daya alam. Sehingga kadang-kadang prioritas kita menjadi terbelah atau prioritas kita menjadi tidak konsisten. Ketika harga komoditas sedang rendah, semua orang berpikir bagaimana caranya meningkatkan industrialisasi. Tetapi ketika komoditi booming misalkan, maka upaya industrialisasi itu menjadi seolah ditinggalkan atau agak terlantarkan.
Karena semua orang kemudian fokus kepada upaya untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut. Nah, disinilah menurut saya pentingnya kita punya suatu perencanaan yang kuat, jangka menengah panjang, ya, untuk bisa mengembalikan lagi proses industrialisasi yang pernah menyumbang hampir 30% PDB kita di tahun 90-an. Ya. Jadi ini periode yang barangkali harus kita coba ulangi, tapi memang dengan jenis atau produk manufaktur yang berbeda. Kalau di 90-an itu adalah yang padat karya, kalau yang ke depan ini dalam pandangan saya adalah yang terkait hilirisasi. Jadi bagaimana caranya menciptakan nilai tambah yang seoptimal mungkin dari sumber daya alam yang kita miliki.